Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam sebuah majelis ilmu, sebuah sesi presentasi tentang kenali potensi dan siapkan masa depan. Ya. Saya Edi Darmoyo, sore hari ini bersama teman-teman yang hadir di sini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenali potensi dalam rangka sebagai ikhtiar kita untuk menyiapkan profesi, karir, bisnis, kehidupan kita di masa depan. Baik, kita akan mulai dengan satu fakta atau sebuah fenomena. Sekarang ini banyak orang, banyak anak-anak muda, banyak remaja, banyak mahasiswa yang dia bisa jadi sudah kuliah, bisa jadi sudah, silakan Mas ya, dia memiliki IP yang tinggi, tetapi ternyata mereka masih bingung tentang apa profesi yang tepat bagi mereka. Kemana mereka harus mencari pekerjaan tertentu, apa yang paling tepat, bidang apa yang harus mereka tekuni. Ya, seharusnya dengan IP yang tinggi, dengan masa kuliah yang cukup panjang 4-5 tahun, harusnya mereka sudah bisa menemukan profesi yang tepat, pilihan hidup yang tepat, jalur bisnis yang tepat untuk kehidupannya. Tapi ternyata kenyataannya banyak yang masih belum. Andai pun mereka memilih, masih ada yang ragu-ragu. Andai pun mereka sudah bekerja, banyak di antara mereka yang kadang-kadang masih bingung, kadang-kadang masih resah dengan pilihan pekerjaan mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mengenali potensi diri mereka dengan baik, sehingga mereka masuk di bidang pekerjaan atau bidang kompetensi, bidang yang tidak sesuai dengan potensi genetiknya. Maka salah satu dari tujuan sesi kita pada hari ini adalah kita ingin menunjukkan cara mengenal potensi, mengenal kekuatan dan keunggulan kita masing-masing, agar kita lebih siap dalam merancang, memilih profesi, memilih jalur kehidupan, memilih bidang pekerjaan, bisnis dan sebagainya di masa depan. Jadi ini memang materi cocok untuk mereka, anak-anak remaja, mahasiswa yang sedang berpikir tentang apa ya kehidupan terbaik bagiku, profesi terbaik, keahlian apa yang harus aku kuasai di masa depan yang sesuai dengan potensi genetiknya. Oke. Tentu setiap orang pengen sukses, betul ya Mas ya? Semua orang pengen sukses. Mengapa kita harus sukses? Jadi sukses, kalau dalam pelatihan yang sering saya bawakan, sukses itu seperti simbolnya itu anak tangga. Jadi setiap orang sebenarnya sudah berdiri di tangga kesuksesannya masing-masing. Setiap orang sudah berada di level kesuksesan yang saat ini sedang mereka rasakan sebenarnya. Nah, mengapa bentuknya anak tangga? Menunjukkan bahwa sukses adalah proses. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah step keberhasilan tertentu, maka dia harus menyiapkan diri untuk naik ke level berikutnya, ke step berikutnya. Sehingga sukses itu adalah never ending proses yang nggak pernah selesai. Contoh misalnya, kita dulu pernah sekolah di TK. Itu sudah sukses, itu luar biasa. Kenapa? Seorang anak bisa masuk TK, itu luar biasa. Dia sukses, dia berhasil. Berhasil melalui masa balita misalnya. Berhasil menembus proses seleksi untuk bisa masuk TK. Berhasil menemukan sekolah yang tepat. Ini luar biasa. Berhasil mengikuti sekolah di kelas, mau ditinggal orang tuanya, bertemu dengan teman-teman baru, itu luar biasa. Tapi apakah TK sudah selesai? Apakah hanya berakhir di TK? Ternyata tidak. Mereka harus menyiapkan level berikutnya, yaitu masuk SD, terus SMP, SMA dan seterusnya. Nah, itulah kehidupan kita. Kesuksesan adalah proses pencapaian yang tidak pernah akan berakhir. Orang yang sukses adalah orang yang ketika dia sudah mencapai level tertentu, mencapai posisi tertentu, dia bersiap diri untuk naik ke tangga berikutnya. Nah, inilah yang harus kita pahami, ya. Kesuksesan adalah keberhasilan, dan pertanyaannya untuk apa kita sukses?
Untuk apa kita harus berhasil? Untuk apa kita harus mencapai keberhasilan-keberhasilan tertentu? Nah ini, jadi kita harus tahu, kita harus menyiapkan diri. Maka apa yang mau kita bahas ini adalah untuk mereka-mereka yang benar-benar ingin meraih kesuksesan di masa depan. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, ternyata hukum kesuksesan itu adalah seperti hukum sebab akibat. Ya, di dunia ini pasti ada sebab dan ada akibat. Ya, ada sebuah proses saling mempengaruhi, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Maka karena sebab dan akibat, sukses itu masuk yang sebab atau masuk yang akibat? Akibat, betul ya? Ya, jadi kalau boleh saya katakan, sukses termasuk akibat. Berarti ada sebab-sebab mengapa seseorang bisa sukses. Penyebabnya adalah misalnya contoh ini, belajar dengan berjuang, kemudian bersikap jujur, bersikap positif, disiplin dalam belajar, berbakti kepada orang tua, punya sikap pantang menyerah, kemudian sikap yang tangguh, itu adalah sebab-sebab untuk meraih kesuksesan. Persoalannya adalah banyak anak muda hanya mencintai akibatnya tapi tidak menyukai sebab-sebabnya. Maka sebenarnya kalau kita ingin sukses, cintai penyebab sukses. Lakukan sebab-sebab agar kita meraih kesuksesan. Bukan hanya fokus ingin sukses tok, kemudian tidak mau melakukan sebab-sebabnya. Nah, ini yang sering sekali dilakukan adalah kesalahan melihat sukses itu sesuatu yang datang tiba-tiba, padahal sukses itu sesuatu yang ada penyebabnya. Maka gagal pun juga demikian. Gagal adalah sebuah akibat dari sesuatu sebab. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka karena ini hukum sebab akibat, kita jadi tahu betul dan punya kesempatan. Allah itu maha adil ya, Allah maha bijaksana, memberi kesempatan sukses kepada hamba-hambanya, siapapun saja. Silakan diberi peluang yang sama. Mau sukses, mau gagal, mau berhasil, mau di level apapun, kita punya peluang yang sama. Tinggal bagaimana kita menemukan sebab-sebabnya. Termasuk di kelas kita hari ini, kita akan mencari sebab kesuksesan, yaitu adalah menemukan potensi kita, kemudian mengasah potensi kita, dan menemukan kekuatan-kekuatannya untuk kita siapkan sejak awal dalam meniti jalan kehidupan menuju ke masa depan. Itu tugas kita. Mengapa kita perlu menyiapkan masa depan? Ini karena dalam hidup ini ada sebuah hukum tentang garis kehidupan. Bahwa hidup ini seperti sebuah garis. Ya, di mana di dalam garis itu kita melalui 3 masa, yaitu ada masa lalu, ada masa kini, dan masa depan. Nah, kita ini sekarang duduk di sini berada di masa mana? Masa kini. Dan masa kini ternyata hasil dari masa lalu. Dan masa depan adalah masa yang dihasilkan dari masa kini. Nah, saya ingin menjelaskan apa makna dari 3 masa ini. Ya, maknanya adalah masa lalu ternyata adalah segala hal yang sudah terjadi, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, yang dia itu berada di belakang kita, yang tidak bisa diedit, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diulang lagi. Sedangkan masa kini, ya, masa kini kita adalah hasil dari semua keputusan dan pilihan yang dibuat di masa lalu. Betul nggak? Anda milih sekolah, itu hasil pilihan dan keputusan kita di masa lalu. Ya kan? Nggak mungkin tidak ada proses memilih, proses membuat keputusan, nggak mungkin, pasti. Ya. Anda yang berkacamata misalnya, betul nggak? Itu ada pakai tanpa sadar, tiba-tiba pakai kacamata. Pasti ada sebabnya, dan itu adalah keputusan kita. Betul? Ya, ini kita harus tahu nih. Berarti kalau begitu, masa depan kita adalah hasil dari keputusan dan pilihan yang kita buat di masa sekarang. Jadi, kalau kita ingin bicara tentang masa depan, maka seharusnya kita berpikir bahwa masa depan kita adalah
kumpulan dari hasil keputusan dan pilihan kita di masa kini. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi dia itu kayak sesuatu yang kongruen, selaras dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Ini ada hubungannya, ada kaitannya. Maka kalau kita ingin memperbaiki masa depan kita, maka mulailah di masa kini. Cuma problem kita ternyata banyak remaja kita yang ingin meraih masa depan yang sukses, ingin membangun karir yang sukses di masa depan, tapi hidupnya terbelenggu dengan masa lalu. Tidak bisa move on. Sehingga dia berjalan tapi dengan perasaan yang berat, karena semua beban kehidupannya, beban kegagalan masa lalu selalu membayangi dia, sehingga menjadi manusia yang traumatik. Ini dia energinya akan cepat gembes, cepat gembos ketika dia melangkah ke masa depan. Ya. Maka kita kalau ingin sukses, pertama kali Anda harus berdamai dengan semua masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Terimalah masa lalu. Jadikan sebagai pelajaran, ambil pelajarannya, mana yang positif kita lanjutkan, yang negatif jadikan pelajaran agar itu tidak terulang lagi terjadi pada diri kita. Itu ya. Ya, jadi yang konsultasi ke sini ini banyak sekali saya anak remaja, mahasiswa yang datang karena dia itu mengapa malas belajar, mengapa nggak mau kuliah tuh ternyata karena salah satunya dia tuh punya beban-beban masa lalu yang membuat dia tuh malas, nggak mau berjuang, kehilangan semangat, kehilangan motivasi karena masa lalu selalu dia ingat terus. Orang yang seperti ini bagaikan orang naik mobil tapi matanya itu selalu tertuju ke spion. Gimana jadinya? Nabrak-nabrak, nggak bisa ngebut, ya, nggak. Wow, dia pasti jalannya kacau balau lah. Nah, ini orang yang hidup tetapi dia selalu terbelenggu dengan masa lalu. Ini harus kita hindari seperti ini. Nah, fakta yang ada ternyata banyak di antara kita, banyak anak-anak muda, banyak remaja itu mengalami masalah-masalah. Ini ada beberapa masalah yang sempat saya kumpulkan, di antaranya adalah ini ada 7 problem yang dihadapi remaja kita, anak-anak muda sekarang. Di antaranya adalah misalnya yang pertama family issue and eating disorder. Jadi problem-problem tentang keluarga itu bisa menimbulkan masalah bagi kita. Ya, kita punya keluarga, betul? Ada nggak masalah di keluarga kita? Pasti ada, antara ayah bunda, antara kakak adik, ya, antara siapapun, ya. Ini pasti ada masalah. Atau eating disorder, itu sebuah pola makan yang ternyata menimbulkan masalah. Contoh, gara-gara takut gendut akhirnya takut nasi. Ini contoh. Itu namanya eating disorder. Jadi terlalu diet berlebihan, itu ketakutan tertentu yang timbul karena pola diet yang berlebihan, eating disorder. Atau setiap hari makan mie ayam terus, setiap hari makan mie rebus terus, ini juga makanan tapi tidak bergizi, ini juga berbahaya. Ada lagi cyberbullying and stalking, ini mengalami masalah kekerasan, ya, penghinaan di media sosial. Atau menerima kata-kata yang kotor. Ada orang yang stres gara-gara mengalami stalking, dia diumpat, dihina di sosial media. Ada seorang ayah bunda datang ke sini melaporkan perubahan temperamen anaknya kepada saya. Tiba-tiba menjadi pemarah, mudah emosi, ya, dan selalu mecah gelas di rumahnya. Padahal sebelumnya itu biasa-biasa aja. Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata dia mengalami stalking, ujaran kebencian di sosial media. Saya tanya betul, ya, ternyata dia mengalami kemarahan terhadap seorang YouTubers yang selalu pamer keberhasilan, pamer penambahan subscriber, pamer duitnya, pamer kekayaannya. Ini bikin dia tuh emosi dan marah. Ternyata marahnya karena sosok yang dia ikuti. Sosok yang dia ikuti dunia maya itu, dia emosi banget, dia jengkel sama orang itu. Nah, kejengkelannya dilampiaskan ke bapaknya, ke ibunya, ke rumah, ke teman-temannya, ke perkakas rumah. Ini fakta. Ini fakta. Ya. Ini fakta. Ternyata itu ada orang kayak gitu. Ya.
Aneh ya, tapi itu fakta. Jangan-jangan di antara kita ada seperti itu nih. Ya, kalau lihat sosial media rasanya panas, emosi, sehingga kehilangan nikmat bersyukur kepada Allah. Ini bahaya nih, ya Mas ya, hati-hati ini, gitu. Apalagi kalau wanita nih, lihat cewek semua cantik semua, glowing semua, putih semua, langsing semua, itu yang mungkin yang sedikit nggak glowing, biasa stres tuh hidupnya. Ya. Apalagi yang dilihat adalah siapa tuh, Lucinta Luna itu. Nah, itu salah fokus itu, salah sosok ya, salah sosok itu. Ya, kemudian ada free sex, ya seks bebas, kemudian abortion. Ini sesuatu yang bisa menjadi beban, ya beban bagi kita, bagi anak-anak muda ini. Kemudian addicted to gadget and smoking. Jadi kecanduan gadget ini banyak ini terjadi. Ya, kemudian merokok. Ya, merokok. Drugs and alcohol, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ini banyak yang sasarannya anak-anak muda. Kemudian crime and violence, jadi crime ke kriminal, gara-gara tidak punya duit akhirnya diajak masuk ke geng kriminal atau mengalami kekerasan, ya melakukan tindak kekerasan sehingga masuk kena hukuman pidana. Ini juga problem. Kemudian grades and depression, apa itu grades? Grades itu tingkatan, jadi kayak ranking. Anda di ranking di sekolah, aku ternyata rankingku paling bawah, itu menimbulkan stres, menimbulkan depression. Ya, jadi ternyata salah satu dampak siswa itu di ranking itu ternyata membuat mereka merasa aku ini grade-nya kalah sama dia. Ini bisa menimbulkan stres, depresi. Nah, ini adalah masalah remaja. Ya, masalah remaja. Maka kita harus memahami bahwa ketika seseorang ini, ada nggak orang hidup tanpa masalah? Nggak ada. Kita semua punya masalah, saya punya masalah. Cuma problemnya adalah bagaimana fakta menunjukkan banyak orang ketika ada masalah, itu akhirnya kehilangan rasa percaya diri, kehilangan orientasi, kehilangan harapan tentang bahwa dia itu hebat. Dia semakin nggak yakin tentang dirinya. Ini berbahaya sekali. Maka Anda yang masih muda itu perlu membekali diri dengan sebuah teknik, sebuah skill, sebuah kemampuan untuk bertahan dari semua masalah itu. Jangan sampai kehilangan jati diri. Jangan sampai. Karena kalau ini terjadi terus-menerus, Anda terombang-ambing dengan masalah bisa nggak sih kita jadwal adanya hari Senin aja? Nggak bisa. Adanya tanggal muda aja? Nggak bisa. Dia bisa datang setiap saat. Tetapi ketika Anda tidak siap, maka akan menimbulkan krisis. Kita akan goyah, kita akan kebingungan, kehilangan arah. Maka banyak anak-anak muda mengalami krisis identitas, krisis jati diri. Dimulai dengan munculnya pertanyaan, siapa tuh aku ini, jangan-jangan siapa sih? Aku tuh siapa ini? Aku tuh orang hebat atau orang lemah? Kehebatanku di mana? Dia bingung tentang dirinya. Aku mau jadi apa besok ini? Kalau aku begini, ya. Ada seorang remaja dari Pontianak datang ke sini karena dia baru saja lepas rehabilitasi narkoba dari Surabaya. Dia 2 tahun direhabilitasi narkoba, sampai darahnya sudah dibilang dokter tidak lagi mengandung narkotika. Dia mau pulang bingung. Kenapa? Dia bingung dengan dirinya. Paham ya? Dia habis kena masalah narkoba, kemudian dimasukkan di rehabilitasi. Berarti sudah menghadapi masalah dan sudah dinyatakan sembuh. Habis itu menghadapi dunia nyata, dia kehilangan keyakinan tentang dirinya. Itu maksud saya. Banyak orang habis kena masalah, itu nggak bisa lagi bangkit. Maka dia datang ke sini, kemudian minta tes potensi dengan saya. Apa Pak potensi saya? Kemudian saya jelaskan kehebatan dia. Akhirnya dia pelan-pelan mulai muncul rasa percaya dirinya. Kemudian saya minta untuk mulai menelpon papahnya. Sampai ketemu saya tuh, makan malam di Simpang 5 sampai 2 kali. Ketika dia yakin dengan dirinya punya kehebatan, kekuatan, maka dia bisa bangkit, menghilangkan trauma masalah di masa lalu, kemudian dia mulai mengeksplor dan menggembleng potensi yang dia miliki, dan akhirnya bisa pulang ke rumah meneruskan usaha papanya. Ini luar biasa ini. Saya punya pengalaman seperti ini dan
Orang tuanya ngebel saya, Pak Edi terima kasih, ya itu. Itu pengalaman. Jadi kalau Anda punya masalah, kemudian masalah itu membuat Anda kemudian kehilangan arah, berarti Anda sedang mengalami krisis. Harapan saya dengan materi yang mau saya sampaikan nanti, Anda ketika menghadapi masalah, oke, no problem. Anda mengalami kegoncangan sebentar, no problem, wajar. Itu ada 3 tahap. Anda pasti akan mengalami yang namanya fase storming. Storming itu badai. Anda seperti kena badai. Gimana kena badai itu? Wah, amburadul kan? Wah. Nah, setelah storming, Anda mulai bertanya, apa yang harus aku hadapi, bagaimana aku bertahan. Nah, setelah storming, maka muncul fase berikutnya, yaitu norming. Anda akan lebih tenang menghadapi masalah itu, Anda menerima masalah itu, kemudian mulai bisa berpikir jernih, oh ternyata ini kesalahanku, oke deh, aku terima, sehingga aku sekarang akan mencari solusinya. Itu fase storming. Fase storming ke fase norming. Setelah fase norming, maka ke fase growing. Anda bisa bertumbuh, berkembang lagi, mengembangkan diri. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, yang mau kita pelajari ini, Anda menemukan sebuah tips untuk mengetahui potensi Anda di mana. Kira-kira siap nggak nih kita belajar? Siap ya? Oke. Nah, ini ada yang menarik nih, hasil survei ICCN pada tahun 2017 dari Indonesian Career Center Network yang mengatakan bahwa 87% mahasiswa Indonesia ternyata salah jurusan. Ya, selamat bagi Anda yang merasa salah jurusan. Bisa jadi saya pun juga mengalami yang sama, ya. Yang sama. Saya dari Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet, ya. Dari FISIP Undip. Ya. Saya dari Ilmu Politik Pemerintahan, tetapi ternyata saya masuk lebih menyukai dunia bisnis, dunia manajemen SDM, dunia pengembangan manusia. Itu luar biasa sekali. Kalau tahu saya begini dulu milihnya ke psikologi, ya. Tetapi hidup harus mau berdamai dengan kesalahan yang kita buat. Karena masih banyak pilihan profesi yang bisa kita lakukan. Ya, maka walaupun saya merasa salah jurusan, tapi saya mencoba mengejar panggilan hati nurani saya, passion saya. Nanti kita akan bahas nih, apa yang perlu kita pertimbangkan saat kita mau memilih profesi pilihan. Next time kita akan membahas masalah profession, ya, profession. Ini insya Allah setiap hari Selasa sore kita ada kelas seperti ini, tapi materinya berkisar tentang potensi diri, masa depan, profesi, mencari profesi yang tepat begitu. Jadi Anda bisa konsultasi, bisa lebih menajamkan diri. Ya, silakan. Materinya hampir mirip tapi beda-beda penekanannya nanti. Kira-kira menarik nggak nih? Menarik ya, oke. Ini ajak teman. Cuma kapasitas kita terbatas, maksimal 20. Harus mendaftar. Nah, setiap orang harus punya cita-cita. Nah, next kita akan membahas tentang the power of dream, fungsi cita-cita dan mengapa dream itu penting. Next, ya kita akan membahas itu. Tapi sekarang kita akan membahas syarat meraih cita-cita. Kalau Anda sudah punya cita-cita, itu harus memiliki daya dorong yang kuat. Dorongan yang kuat itu adalah strong why. Ya. Mengapa aku harus terus belajar, mengapa aku harus sukses, mengapa aku harus meraih cita-citaku, dan mengapa yang lain itu harus Anda jawab. Ini dorongan dari dalam, mengapa, strong why. Kenapa? Karena dorongan itu ada dua, ada dorongan eksternal dan dorongan internal. Dorongan eksternal itu dorongan dari luar, mungkin pesannya orang tua, pesannya orang lain, kemudian fasilitas sebuah dream, bagaimana kehidupannya seperti apa nanti, kemakmurannya bagaimana, gajinya berapa, itu dari luar. Tetapi dorongan yang paling kuat itu dari dalam. Mengapa? Mengapa aku memilih ini? Mengapa aku memilih profesi ini? Itu paling penting banget, ya. Paling penting banget, ini harus Anda temukan. Mengapa? Why? Ya, maka ketika saya diminta memilih, apakah saya akan memilih di jalur politik pemerintahan atau saya memilih jalur swasta di bisnis, waktu itu saya memilih mengapa ya saya memilih ini. Maka itu kepanggilan hati yang paling dalam. Itu yang paling kuat. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ada strong why, ini penting. Nah, ini yang perlu Anda catat ini.
Bagi Anda anak muda yang sedang memilih profesi, betul nggak ini? Ini besok kan pasti sedang memilih profesi impian, betul ya? Nah, betul. Nah, anak-anak muda, anak-anak remaja, ya itu ada 4 fase di dalam memilih cita-cita. Usia 1 sampai 7 tahun, kalau Anda punya anak besok, ini besok pengen punya anak kan? Pada pengen berumah tangga kan? Iya kan? Iya, normal ya. Ketika Anda usia 1 sampai punya anak usia 1-7 tahun, itu masuk fase fantasi dalam cita-cita. Maka kita jangan heran kalau ada anak kecil besar pengen jadi apa? Aku ingin jadi Doraemon gitu kan. Wah, Anda harus paham memang anak-anak masih punya pemahaman seperti itu, masih masuk di fase fantasi. Jadi Anda harus senang dengan pilihan mereka, paham. Usia 8 sampai 15 tahun itu masuk fase tentatif. Tentatif itu bisa milih-milih. Kadang-kadang ditanya hari Senin pengen jadi apa? Polisi. Rebu pengen apa? Dokter. Itu tenang aja, nggak masalah. Jangan dimarahi. Karena memang sedang mencari-cari, memilih-milih. Nah, umur 16 sampai 23 itu sudah masuk fase realistis. Sudah mulai punya pilihan-pilihan yang realistis. Dikaitkan dengan 5 hal ini yang mau kita bahas. Sudah realistis dia. Problemnya adalah kalau ada orang di usia 16 sampai 23 tahun masih pengen jadi Doraemon. Ini berarti ada yang salah. Pengen jadi Power Rangers. Ini iya, pengen jadi Ultraman. Ini berat sekali. Apalagi pengen jadi King Kong, mana bahaya. Ya. Ya. Kemarin ada seorang anak datang ke klien saya, datang ke sini, usia 20 tahun. Saya tanya, "Mas pengen jadi apa?" "Saya ingin jadi orang biasa saja, Pak. Yang ikut kerja ke orang lain." Wah, orangnya tawadhu. Tawadhu sekali. Tapi menunjukkan dia nggak punya mimpi, nggak punya dream, nggak punya cita-cita sama sekali. Sampai orang tuanya sedih. Ibunya seorang hafidz Quran. Tapi diuji, anaknya sama sekali, "Saya ingin jadi orang yang soleh dan jadi orang biasa saja, ikut sebagai karyawan bagi orang lain." Gitu aja. Ini ada orang seperti itu. Tapi ini mending daripada sudah usia 20 tahun pengen jadi King Kong, pengen jadi Ultraman. Itu fantasi, itu mundur. Oke, bagi Anda sekalian yang sekarang masih berjuang menemukan menemukan faktor pertimbangan dalam pilihan profesi, saya sarankan perhatikan 5 faktor ini. Oke ya, yang pertama adalah passion. Apa passion Anda? Apa minat yang paling kuat dalam diri Anda? Cari, temukan. Apa itu passion? Passion adalah sebuah dorongan yang muncul dalam diri Anda ketika Anda melakukan sebuah kegiatan tertentu, aktivitas tertentu. Yang Anda ketika melakukan aktivitas itu senang banget, bisa lama banget, bisa lupa waktu, bahkan Anda rela tidak dibayar untuk melakukan itu. Itu passion. Temukan itu. Ini ada proses. Mungkin next kita akan bicara how to find your passion. Bagaimana menemukan passion Anda. Kira-kira menarik nggak itu? Menarik, passion. Apa aktivitas, kegiatan, sebuah kebiasaan, habit yang Anda tuh suka sekali melakukannya. Ini tolong Anda temukan itu. Passion menjadi pertimbangan pilihan profesi. Yang kedua adalah potential, yaitu potensi diri Anda. Mana yang paling kuat? Nanti kita akan bahas nih. Ya, kebetulan karena saya seorang ahli psikogenetik berbasis brain atau otak, nanti kita akan bahas. Saya akan sampaikan panduan bagaimana Anda bisa memprediksi, memetakan berarti kekuatan otak saya yang mana nanti. Oke ya. Potensi diri Anda, potensi itu sesuatu yang terpendam. Bisa dilihat dari nilai mata pelajaran, bisa dilihat dari bakat Anda selama ini apa. Ya, ini potensi-potensi Anda itu kuat. Potensi itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang menunggu digembleng, menunggu diolah. Potensi itu seperti emas di dalam bumi. Dia ada, tetapi menunggu, dikelola, ditatah, ditempa.
Emas itu nggak bisa langsung jadi kalung, betul ya? Dia harus dikumpulkan, kemudian dilebur, dimasukkan cetakan, kemudian ditatah, dikasih perhiasan, permata, dikasih rantai, jadilah sebuah kalung yang indah. Baru bisa berharga di situ. Nah, dalam diri kita juga banyak potensi itu yang menunggu. Potensi itu bisa dibiarkan terbengkalai, ya, tapi ini mubazir dan harusnya kita kembangkan. Yang ketiga, pilihan profesi harus mempertimbangkan kompetensi. Apa keahlian yang Anda miliki? Apa keahlian yang siap Anda melengkapi dalam hidup Anda? Skillful. Kompetensi itu sebenarnya meliputi 3 hal, yaitu knowledge, pengetahuan Anda. Yang mau Anda perbanyak itu pengetahuan tentang apa? Ya. Yang kedua adalah skill, keahlian, dan yang ketiga attitude, itu kompetensi. Sikap. Anda ingin menekuni apa? Keahlian apa yang Anda tekuni? Wah Pak, saya nggak punya keahlian. Nah, ini perhatikan, jangan sampai Anda sampai usia 20 tahun nggak punya keahlian tertentu, nggak punya pengetahuan tertentu yang paling kuat. Mas Gilang misalnya, kalau Anda memang ingin menjadi seorang yang ahli di bidang investasi, nah berarti Anda harus memperbanyak pengetahuan tentang investasi. How to invest your money. Itu Anda harus perkuat itu. Maka Anda akan menemukan pilihan profesi karena ada basic kompetensi yang kita siapkan. Maka susah kalau Anda nggak punya passion, nggak tahu potensi, nggak punya keahlian, itu susah profesinya. Maka muncul tadi jadi orang biasa saja. Ya, ini yang ketiga. Tolong Anda persiapkan. Lalu yang keempat, market. Peluang pasar profesi yang Anda pilih itu bagaimana di masa depan? Ada nggak yang mau membayar? Ada nggak yang membutuhkan profesi itu? Ada nggak yang membutuhkan keahlian itu? Ada nggak yang mau membayar keahlian itu, misalnya itu? Ada nggak peminatnya? Apakah perusahaan, instansi pemerintahan, ya, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga di luar negeri, ada nggak market itu yang membutuhkan? Gitu. Pak, saya ingin membangun profesi sebagai pawang hujan. Seperti siapa tuh? Rere atau Rara itu? Rara itu. Nah, ada nggak marketnya? Kalau di Indonesia mungkin ada ya, banyak ya. Tapi kalau di Kutub Utara mungkin nggak laku dia. Nggak laku. Tapi ya Anda harus mulai belajar sekarang menjadi pawang hujan. Di mana keahliannya? Ada nggak sekolahnya gitu? Di mana gurunya? Ya, jangan sampai seperti sekarang ini banyak guru-guru dukun-dukun yang palsu yang sedang dibongkar ini kan. Ya pakai remote ya. Karena Deddy Corbuzier ada remote ya. Ya oke. Perhatikan marketnya. Anda jangan bicara idealisme. Aku pengen jadi ini, tapi nggak ada pasarnya kecil. Ya. Tapi kayaknya ke depan nanti kita mungkin seperti Jepang. Di Jepang itu setiap tahun lahir 23 profesi baru. Keren. Setiap tahun. Sehingga profesi selalu berkembang. Di Indonesia masih kalah sama Jepang. Tapi ke depan nanti kayaknya akan banyak orang-orang anak muda yang berani untuk mengekspos atau memilih sebuah profesi baru. Ini menarik. Yang unik dan nggak ada yang lain. Nah ini penting. Anda menemukan itu dan diekspos, maka ini peluangnya besar. Ya, itu. Nah, yang kelima, ini bukan 5, malah ada 6 sebenarnya. Yaitu tingkat wealth, penghasilan bagaimana? Tingkat penghasilannya seperti apa? Apakah termasuk penghasilannya rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi? Ya. Ini bicara tentang tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan yang akan kita terima kalau kita menekuni profesi itu bagaimana? Karena profesi itu maknanya adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan dengan senang hati dan aktivitas itu bisa menjadi sandaran hidup kita. Itu namanya profesi. Bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu namanya profesi. Sebuah aktivitas atau pekerjaan yang kita sukai dan bisa menjadi sandaran hidup. Ya. Orang suka melukis, itu berarti kegiatan yang dia sukai, betul? Tapi apakah melukis itu bisa menjadi sandaran hidup? Kalau tidak bisa berarti tidak layak dijadikan profesi, cukup dijadikan hobi.
Paham ya? Pak Edi, saya suka futsal Pak Edi. Oke, bisakah futsal itu menjadi sandaran hidup kamu dan keluarga kamu? Kalau tidak bisa, cukup jadikan hobi. Pak, saya pencak silat Pak. Waduh. Oke, bisa nggak itu jadikan sandaran hidup? Kalau tidak bisa, jadikan hobi. Cari profesi yang lain. Sepak bola Pak, bayarannya banyak. Betul nggak? Oh ternyata betul, bisa jadi sandaran hidup. Wah ya udah, tekuni sebagai profesi. Tolong perhatikan itu. Ya, ini ya weight penghasilan. Lalu yang terakhir yang keenam, ternyata ada 6 faktor ya, yaitu safety, keselamatan. Saya menyarankan perhatikan faktor keselamatan, bahwa pekerjaan itu mengantarkan kita pada keselamatan hidup di dunia dan juga sampai di akhirat. Ini penting sekali. Jangan sampai Anda melakukan profesi yang ternyata di dunia toh Anda sukses berjaya, tapi di akhirat kita menderita. Contoh misalnya apa ya? Profesi yang kayaknya nanti di akhirat ini berat ini. Ya, pembunuh bayaran misalnya. Iya kan? Itu ada pembunuh bayaran, ada nggak? Ada. Ya ada. Atau agen Israel. Bayarannya lumayan tuh, 150 juta per bulan kalau Anda mau. Dicari orang-orang yang jenius. Saya pernah ketemu salah seorang sahabat saya dari Jogja. Dia ternyata direkrut oleh Mossad. Jadi dia punya 100 lebih paspor. Dia tuh bisa tiba-tiba menjadi warga negara dimanapun, tapi dia ahli ini, ngehack. Ya, tapi dia nggak boleh muncul. Iya, itu contoh misalnya dia mendapat tugas untuk mengacaukan sistem IT di sebuah negara. Dia dikirim ke negara lain untuk merusak sistem itu. Tapi seleksinya luar biasa. Dan hidupnya nggak tenang. Ya, tapi kalau ngaji sama kita ya, tapi hidupnya nggak tenang. Anda mau nggak? Ya itu. Selain pembunuh bayaran siapa? Buzzer. Ya sekarang buzzer. Digaji hanya untuk menyebarkan fitnah, itu kan ya, untuk memecah belah persatuan. Iya, memecah belah persatuan. Kayaknya asik gitu. Nah itu satu postingan 1 juta itu 10 postingan sehari 10 juta. Iya itu bisa makmur sejahtera ya, kaya raya. Tapi lihat safety-nya gimana ya. Dunia dapat, tapi kalau akhirat Anda menderita, saya sarankan Anda harus menolak dan mengatakan tidak. Ini berbahaya sekali. Ini pertimbangan ya, 6 pertimbangan di profesi ya. Bukan 5, malah 6 pertimbangan. Oke. Nah, maka bagaimana 4 kunci sukses yang harus kita pahami? Selain itu, kita harus memiliki 4 kunci dalam meraih sukses. Yang pertama, kenali Tuhanmu. Yang kedua, kenali harapan orang tua kita. Ketiga, kenali potensi diri. Dan keempat, kenali musuh-musuh kita. Ya, ini saya hanya sekilas saja ingin menyampaikan. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu punya harapan kepada kita. Jangan pernah menjadi orang manusia yang hidup hanya pengen dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Aku pengen sukses, pengen kaya, pengen terkenal, tapi sama sekali tidak pernah berpikir apa harapan Allah kepada kita. Ini harus ketemu sebenarnya. Ya. Kita sering mengabaikan keinginan Allah kepada kita apa sih? Kita hanya mengejar apa yang kita inginkan. Ini berbahaya. Maka kenali siapa Tuhanmu. Perbanyaklah sholat, ibadah, mengkaji Al-Quran, ya, kemudian senang berbuat kebaikan. Pasti akan menjadi pribadi manusia yang dicintai sama Allah. Yang kedua, kenali harapan orang tua. Orang tua adalah wakil Allah yang ada di bumi. Maka kita harus bisa mengetahui apa harapan mereka dan kita harus minta doa mereka. Yang ketiga, kenali potensi diri. Kita punya potensi yang luar biasa. Ini yang mau kita bahas nanti, ya. Jangan sampai kita tidak mengenali potensi terpendam yang sudah diberikan Allah kepada kita. Allah itu sudah memperhitungkan semuanya. Kalau kita diberi kesempatan hidup di muka bumi, pasti Allah maha bertanggung jawab untuk membekali kita dengan potensi untuk menjadi orang hebat. Tidak mungkin Allah yang maha besar mendesain kita untuk menjadi orang kecil, orang biasa, orang yang tidak ada artinya. Tidak mungkin. Maha suci Allah dari niat itu. Nggak mungkin.
Masalahnya adalah kalau kita hanya jadi orang biasa saja, berarti siapa yang salah? Pasti kita. Karena kita nggak mengenali modal kita, potensi kita. Maka nanti kita kenali. Dan kenali musuh-musuh kita. Musuh-musuh yang akan merusak kita. Kita harus ingat ada iblis, ada setan yang tidak suka kita ini sukses. Yang tidak suka kita itu ingin berubah menjadi orang yang baik, yang bermanfaat. Mereka pasti akan menunjukkan jalan yang bisa menyesatkan kita, bisa menghancurkan hidup kita. Maka kita harus mengenali. Ya. Sebagai contoh misalnya anak muda ini ya, kalau anak remaja, misalnya anak SMA itu suka habis wisuda, habis lulus tuh ngapain? Coret-coret, kemudian jalan-jalan naik motor rombongan. Nah ini kayaknya sih mereka kayak geng, tapi kenyataannya bisa jadi ini ada teman-teman yang justru mengarahkan kita untuk bertindak kriminal, sehingga terjadi tawuran ketika ketemu dengan rombongan di sekolah lain. Seperti di Klaten pernah kejadian, puluhan orang terluka, anak muda terluka, dan mereka mengatakan setia kawan, tapi kenyataannya waktu dikeroyok nggak ada tuh istilah setia kawan, ditinggal hari juga tuh yang teman sendiri. Ya, ini hati-hati sekali dengan istilahnya teman-teman kita yang kadang-kadang itu justru merusak kita. Maka ada sebuah pesan, nasihat ibu dalam memilih teman. Ada seorang anak bertanya kepada ibunya, bagaimana cara memilih teman? Lalu sang ibu menjawab, wahai anakku, ada teman seperti udara. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Kamu selalu membutuhkan kehadiran dia, dan kamu tidak bisa jauh dari dia. Jika kau punya teman seperti ini, tolong tetaplah dekat dengan dia. Sering-seringlah berada di dekatnya. Jaga hubungan dengan dia. Yang kedua, anakku, ada teman seperti obat. Di saat engkau sedang merasa ada masalah, engkau bisa menyelesaikan melalui bantuan dia. Dia akan membantumu di saat kamu sedang mengalami kesulitan. Dia bagikan obat yang akan menyembuhkan semua penyakit, penderitaan pada hidupmu. Jika engkau punya teman seperti ini, jaga dia. Ya, jaga dia. Ya. Kemudian ketika engkau punya masalah, panggil dia, dekati dia. Karena dia akan menyembuhkan penyakit yang sedang kita alami. Tapi hati-hatilah dengan teman yang ketiga, ya teman seperti penyakit. Dia itu meracuni kita dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dorongan-dorongan yang jelek, dorongan-dorongan yang membuat kita yang tadinya baik jadi nggak baik, yang kita tadinya disiplin nggak disiplin. Jika ada orang seperti ini, jauhi dia. Cukup berteman seperlunya, tapi jangan terlalu lama bergaul dengan dia, karena akan menularkan virus. Dan yang keempat, ada teman seperti racun. Dia hadir untuk menghancurkan kamu. Dia hadir untuk menghilangkan harapan hidup kamu. Dia akan merusak segalanya yang kau miliki. Dia akan merusak masa depanmu. Contoh misalnya, teman ngajak kita nyopet, ngajak kita nyuri motor, berbuat kriminal, menebarkan narkoba. Ini teman yang tidak peduli tentang masa depan, yang tidak peduli bahwa kita itu ingin membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Nah, berhati-hatilah, ini musuh-musuh kita, hatikan. Mana kawan, mana lawan harus kita perhatikan. Nah ini kita harus memperhatikan itu. Oke, kita akan masuk di tip praktis mengenal potensi diri. Ya. Ada 5 cara mengenali potensi dan kecerdasan diri kita. Yang pertama dengan mengamati diri kita. Apa sih potensi yang kita miliki? Ya, mungkin dari pelajaran yang kita sukai, kehebatan kita, keunggulan kita, kekuatan kita, itu kita bisa mengamati. Yang kedua dengan melatih. Jika kita bisa melatih diri kita dan ternyata kok hasilnya bagus, berarti kita punya potensi di situ. Kita punya bakat di situ. Atau yang ketiga dengan trial dan error. Kita coba-coba. Potensi kita akan kelihatan. Kalau dicoba kemudian ternyata kita menyukai, kita bisa, berarti potensi kita ada di situ, ya. Atau yang keempat, kita paksa diri kita untuk melakukan sesuatu. Kita latih terus, walaupun tidak bisa kita latih diulang-ulang. Ini akhirnya juga bisa juga. Ya, kita nggak bisa bela diri, nggak suka, tapi dipaksa. Akhirnya terpaksa, tapi ternyata lama-lama bisa. Atau yang kelima dengan menggunakan alat tes. Dengan paper and pencil test, Anda datang ke psikolog, kemudian Anda mengerjakan tugas, lalu Anda dianalisa,
atau menggunakan teknik biometrik test di mana bagian tubuh Anda dites, ya, mungkin ada iris mata dites, dilihat, kemudian ada sidik jari, ada lagi golongan darah, itu bisa dites. Nah, di tempat kami menggunakan alat tes namanya Stephen teknologi yang nanti aplikasinya menggunakan psikogenetik untuk mengembangkan potensi yang terpendam pada diri kita. Ya, ini ada 5 cara. Nah, pada sore hari ini kita akan mempelajari sebuah teknik mengenal potensi diri. Ini yang bagi yang belum tes Stephen ya, ini sebagai pendekatan. Yang pertama adalah melalui 2 bagian otak akan kita deteksi. Saya minta untuk mendeteksi diri Anda nanti. Kemudian yang B adalah 5 belahan otak, mana yang paling kuat. Siap ya? Oke, siap. Jadi nanti kita selama mungkin 5-10 menit, Anda akan saya minta untuk mempelajari diri Anda. Ya, mudah-mudahan Anda sedang normal, tidak galau, tidak depresi, tidak sedang patah hati, tidak sedang stres berat. Karena kalau sedang stres berat nggak bisa mengamati diri sendiri, nggak bisa. Oke, yang pertama ini. Kira-kira Anda dominan yang mana ini? Apakah dominan otak kiri atau dominan otak kanan? Lihat diri Anda. Pertama, nomor 1. Anda termasuk orang yang suka analitis dan matematis, menganalisa, memikirkan banyak hal, dan suka berhitung dengan angka. Oke? Atau Anda senang dengan kreativitas, kebebasan, dan seni. Ya, bisa seni gambar, seni tulis, seni musik, seni suara, seni tari, banyak sekali seni. Oke. Anda cenderung yang mana? Coba Anda detek diri Anda dulu. Oke. Yang kedua, Anda cenderung yang mana? Pribadi Anda, cara berpikir Anda, diri Anda lebih suka keteraturan dan kerapian, ya, teratur dan rapi, atau kebebasan dan acak-adul, acak-acakan. Artinya kan ada tuh orang-orang yang acak-acak sedikit toleran, berarti Anda termasuk yang acak-adul. Ya, tapi kalau ada orang yang rapi, tempat habis bangun tidur harus tempat tidur terus rapi, itu berarti cenderung ke otak kiri. Tapi kalau ya nggak beres dikit nggak masalah lah, itu berarti Anda termasuk otak kanan. Oke, ini bisa dicentang nanti ya, bisa dicentang. Oke. Yang ketiga, Anda mengandalkan apa? Logika, hubungan sebab akibat dan rasional, masuk akal apa tidak? Atau Anda mengandalkan visual, ya, atau sesuatu yang bisa dilihat, dan emosional, tidak pakai logika, tapi lebih kepada perasaan, ya. Anda lebih kepada gambar, melihat gambar, ya, dan emosi, atau menggunakan logika dan akal sehat. Cenderung yang mana? Oke? Oke, udah mulai pusing ini. Aku kok dua-duanya ya? Ini mulai. Aku kok semuanya ya? Ini mulai nggak jelas ini ya. Mulai nggak jelas ini. Yang keempat, Anda termasuk orang yang suka dengan angka-angka atau suka dengan warna, gambar, dan musik. Oke. Dalam waktu lama Anda suka dengan angka-angka atau suka kalau semua angka-angka tok saya cepat bosan Pak Edi, tapi harus ada warna-warna. Ini mungkin yang membuat Anda bertahan itu kalau angka dan warna, berarti Anda termasuk otak kanan. Tapi kalau tanpa warna, tanpa gambar, tanpa musik Anda bertahan, berarti Anda otak kiri. Oke, Anda termasuk yang mana? Senang dengan banyak bicara, menjelaskan, ya, bertanya dan sikap kritis, atau banyak melamun, diam dan berkhayal? Cenderung yang mana? Yang keenam, Anda mudah duduk tenang, atau yang keenam, Anda sulit duduk tenang? Maksudnya disiplin, ikuti peraturan guru, Anda termasuk orang yang disiplin di kelas duduk tenang, atau Anda enggak bisa, sebagai bisa. Itu ada yang mana? Yang paling tahu ya guru Anda sebenarnya ya. Ini loh beling gitu. Ini orang ini nggak bisa tenang itu ya guru SD, terutama guru SD ya.
Yang ketujuh, menurut Anda termasuk orang, kata teman-teman tuh cara berpikirnya mudah dipahami, simpel, praktis, sederhana, ora mulu-mulu, atau Anda termasuk keinginannya sulit dimengerti, cara pemikirannya itu aneh gitu, sulit dipahami. Kalau Anda cara berpikirnya sederhana, mudah dipahami, itu termasuk otak kiri, tapi kalau orangnya sulit dipahami, cenderung otak kanan. Yang kedelapan, Anda lebih suka meniru yang sudah ada contohnya, baru Anda mudah mengerjakan, atau Anda nggak mau meniru, pengen mencari cara baru, ya, cari cara lain, belajar sendiri, kalau perlu membuat cara sendiri, atau lebih senang, mana contohnya mana saya tiru. Oke. Cenderung yang mana? Sudah? Mas, yang mana Mas? Kotak kiri atau kanan? Kiri. Kiri, Mas? Kayaknya kiri, Pak. Kayaknya kiri. Ini ada keraguan di situ ya. Mas Gilang? Soalnya selisihnya cuma satu aja. Iya, oke. Nggak masalah ya. Mas Gilang? Nah, tes saya kiri. Oh ya, kalau sudah tes ya. Oke. Iza? Kiri. Oke, kiri. Mas? Kiri. Kanan. Tapi mungkin kalau yang sudah tes TV barangkali ada kanan ada kiri gitu ya. Gitu pasti sama, nggak masalah. Ya. Itu siapa? April. Oh, kanan ya. Oke. Sampingnya? Hah? Dikit-dikit? Setengah-setengah. Oke, setengah-setengah ya. Oke. Kalau setengah-setengah, otak kanan otak kiri mungkin seimbang, kemungkinannya otak tengah, kemungkinannya ya. Ada otak tengah memang dalam tubuh otak kita, struktur itu ada otak tengah. Ya, kemudian sampingnya? Oh, cenderung ke kanan nih ya. Oke. Oke. Maisa mana? Oh, kiri ya. Oke. Nah, oke, ini penting. Biasanya kalau dalam laporan psikologis itu ada prosentasenya. 40% otak kiri, 60% otak kanan. Itu biasanya begitu, ada kecenderungan. Tapi saya penting untuk mengetahui Anda otak kanan, otak kiri dulu. Karena kita akan masuk ke yang B ini. Anda nanti akan fokus yang ke otak kiri, Anda ke otak kiri dulu, kemudian yang Anda yang otak kanan dulu. Nanti saya minta Anda memilih, apakah Anda otak kiri cenderung yang kiri bawah atau kiri atas? Ya. Ini buat teman-teman yang pernah ikut tes TVIN atau anak ATM pengen menguasai keahlian presentasi ini sedang saya tunjukkan bahwa kita bisa membuat sebuah materi yang menarik tanpa mereka harus tes TVIN dulu. Ya, sehingga nanti akan menjadi kita membantu banyak siswa. Maksud saya begitu. Ini tekniknya. Oke. Mas, kanan atau kiri? Kiri ya, cenderung kiri ya. Kiri sama kiri. Tolong perhatikan. Anda fokus ke kiri. Kiri itu yang ini ya. Yang ada gambarnya S sama T. Kiri bawah atau dikenal dengan sensing itu adalah orang yang kuat memorinya. Kecerdasan daya hafalnya, terutama kejadian-kejadian masa lalu, dia tuh bisa mengingat dengan baik. Hafalannya bagus. Yang kedua, ototnya kuat, tenaganya besar. Oke. Termasuk orang yang pengen beraktivitas terus, energinya besar, ingin melakukan kegiatan-kegiatan. Oke ya, tolong diperhatikan ya. Yang merasa kiri, tolong perhatikan. Kemudian Anda suka simbol-simbol harta. Ya, suka sekali mencari peluang income baru, tambahan baru. Pokoknya cari cuan itu senang banget. Memang semua orang suka cuan, tapi Anda merasa duit itu penting banget. Aku harus cari duit. Nah, itu simbolnya harta. Dia itu bisa mengendus peluang. Hidup itu akan berat kalau nggak ada uang. Ini orang-orang S. Kemudian Anda punya prinsip ingin membuktikan, tunjukkan. Karena Anda ingin melihat bukti nyata. Jika Anda termasuk yang tipe ini, berarti Anda otak kiri bawah. Oke? Tapi jika Anda merasa tidak seperti itu, Anda lihat yang otak kiri atas. Yaitu punya kecenderungan jago mikir, jago menganalisa,
memakai logika yang sangat kuat. Mengapa? Mengapa? Kok bisa begitu? Kenapa? Orangnya kritis, selalu bertanya, minta data, minta fakta, mana teorinya, mana risetnya. Itu orang-orang seperti itu. Apakah Anda seperti itu? Dan punya kecenderungan, waktu kecil dulu pandai secara akademik, sering ranking, entah 1, 2, 3. Gudangnya juara, selalu menjadi juara. Ya, juara terutama di lomba-lomba matematika, tentang juara kelas dan seterusnya. Nah, simbolnya tahta, dia tuh suka ngatur, suka merintah, suka menyuruh-nyuruh, dan senang di organisasi, senang menjadi ketua. Gitu ya. Iya. Dia paling suka jabatan, paling suka kedudukan. Dia itu merasa nyaman kalau punya power. Ya, itu. Dan dia jago mikir. Semuanya bilang dia akan mengatakan pikirkan dong gimana caranya. Menurut saya berpikir begini, pikirannya tajam banget. Maka yang milih otak kiri tadi, pikirkan Anda otak kiri bawah atau atas. Ya, oke. Sekarang yang kanan, yang perasa kanan. Apakah Anda termasuk otak kanan bawah yang F ini? Di mana di situ Anda adalah orang yang selalu mengandalkan emosi, perasaan. Ewuh pekewuh. Ya, perasaan Anda itu peka. Anda punya rasa sayang, Anda pengen membutuhkan dihormati, disayang, dipuji, itu Anda. Anda berusaha menghormati orang lain. Itu menjadi prioritas Anda. Anda senang belajar dengan mendengar. Pendengaran Anda tajam, maka Anda nggak suka dengan bentakan-bentakan. Ya, Anda jago menjalin hubungan, senang berteman. Bagi Anda, sahabat, bestie, everything, segalanya. Kemana-mana selalu pengen berdua, punya teman. Itu namanya orang-orang feeling ini, orang-orang otak bawah. Simbolnya adalah cinta, yaitu apa? Perhatian, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, ketulusan. Itu suasana itu yang Anda cari. Kemudian selalu bicara perasaan saya begini, saya merasa Anda begini. Selalu mengutamakan perasaan. Yang memilih otak kanan, Anda lihat apakah Anda termasuk yang ini, yang bawah, atau yang atas. Yang atas adalah orang-orang yang suka mengandalkan imajinasi, fantasi, suka sesuatu yang baru, punya ide-ide yang baru, termasuk sosok yang kreatif. Termasuk orang-orang yang selalu berinovasi, bosenan, tidak suka ke sesuatu yang monoton. Dia selalu pengen variasi-variasi, selalu punya hal baru, ingin membuat terobosan-terobosan baru. Ya, dan Anda punya kemampuan mengolah kata yang baik, suka quote-quote, suka peribahasa-peribahasa, suka sains tentang masa depan, suka ciptaan-ciptaan baru, kreasi-kreasi baru. Suka teknologi masa depan, ya, selalu melihat manusia di masa depan seperti apa, futurolog, nah itu contoh. Dan selalu mengomong dengan bayangkan, kalau besok seperti ini, bayangkan, begini loh gambarannya. Dia ngomongnya dengan bahasa-bahasa yang bombastis, yang besar, analogi, metafora. Itu orang-orang intuiting, otak kanan atas. Ya, atau Anda yang tengah, yaitu orang yang selalu ceria, yang rela berkorban, senang beradaptasi, suka peran yang bisa membantu orang lain, selalu bahagia, mudah memaafkan, tidak punya dendam sama sekali, ya, selalu ingin berkorban demi orang lain, dan selalu happy. Kalau ada seperti itu, Anda termasuk dominan otak tengah. Mas, yang otak kiri, Anda atas atau bawah? Atas, iya, Mas. Atas. Oke, yang belum, Mas. Bawah atau atas? Kanan atau kiri? Kiri bawah. Oke, yang belakangnya, Mas. Masih bingung, oke. Biasanya yang bingung itu cenderung ke tengah biasanya ya. Tapi Anda boleh. Kira-kira yang mana, Mas? Semuanya masuk. Ya, semuanya masuk ya. Wow, oke. Ya, semuanya masuk. Oke. Mungkin sampingnya. Kanan bawah, Pak. Oh, kanan bawah. Oke. Iza. Iya. Kiri atas. Oke. Halis? Kiri atas.
kiri atas. Oke ya. Jelas kan? Bagi Anda, sekarang diingat-ingat, kalau Anda yang merasa kiri bawah, berarti simbolnya kodenya S, sensing. Kalau Anda yang merasa kiri atas, kodenya T, thinking. Oke, kita akan coba nih. Ini, kembali ke sini. Kalau Anda yang merasa S, cenderungnya lebih senang bergerak daripada membaca buku, aktif bermain, tidak mudah lelah, pandai meniru. Kalau thinking atau kiri atas, senang membaca buku dan belajar, kritis, banyak bertanya, dan bisa duduk tenang. Tertib orangnya. Gitu. Kalau intuiting, kanan atas, senang menggambar dan coret-coret, suka mainan kreatif dan bongkar pasang, usil dan bosenan. Ini untuk melihat anak-anak SD. Biasa gitu. Feeling lebih senang dibacakan daripada membaca sendiri, sensitif dan pemalu, banyak bicara. Kalau insting, selalu ingin membantu pekerjaan orang tua, ceria dan lincah, paling susah fokus dan serba bisa. Ya, oke ya. Ini bagi yang sudah tes Stephen, Anda langsung bisa, oh hasilnya begini. Kalau yang belum, Anda akan meraba-raba. Tapi meraba-raba itu jauh lebih penting daripada nggak tahu sama sekali. Perhatikan, otak kita luar biasa dan masing-masing punya fungsi. Bagi Anda yang S, kehebatan Anda adalah di sini, meniru, mendetailkan, merekam, mengulang-ulang dan mempraktekkan. Ya Mas ya? S ya? Oh T ya, Mas? T, oke, T. Sedangkan yang T itu menyusun, menganalisa, mengelola, menetapkan dan berhitung. Sedangkan I mengkonsep, mempolakan, mencipta, meramal, mendesain. F membela, memimpin, memahami, mendengarkan, mempengaruhi. Ins menolong, melengkapi, mengalirkan, mempermudah, menggabungkan. Semua ini ada pada diri kita, tapi ada satu yang dominan, yang paling kuat, yaitu tadi di T, di S, di F dan sebagainya. Ya. Paham? Oke. Maka penjelasan singkatnya begini, jika Anda seorang sensing, maka tipe Anda adalah tipe pelaksana yang hebat. Otak kiri bawah itu daya hafal kuat dan tenaganya besar. Anda senang dengan simbol uang, materi, penghasilan dan kekayaan. Maka Anda bagus masuk di unit-unit pengembangan usaha. Masuk di bidang-bidang yang bisa menghasilkan uang. Contoh membuat unit baru, bisnis baru, itu Anda. Dan Anda senang untuk membuktikan, ingin membuktikan kepada orang lain dengan tindakan nyata, itu Anda, orang S. Kalau orang T, pemikir yang hebat, otak kiri atas, ini mengandalkan logika cerdas secara akademik. Anda punya kemampuan akademik yang kuat, kalau yang T. Simbolnya tahta, senang dengan kekuasaan. Wow. Kemudian ingin mengatur, jadi juara, menjadi the best. Ini anak orang-orang T begitu. Pikirkan, selalu berpikir, semua hal dia pikir, bahkan tidur pun berpikir ini ya. Senang bisa memecahkan masalah, itu orang-orang T. Problem solver, pemikir, thinker. Kalau intuiting, tipe kreator. Ini nggak ada yang kanan atas ya, nggak ada ya. Ada. Oh kanan atas ya, oke. Pemikir kreator, hebat, otak kanan atas, banyak ide, kreatif, visi masa depan. Senang dengan ilmu pengetahuan, inspirasi baru, suka dengan quote-quotes. Bayangkan, senang dengan membayangkan gambaran besar, mimpi besar, masa depan, fantasi dan imajinasi. Ini orang-orang I. Ya, kekuatan dia itu pada imajinasi. Jadi kalau Anda lihat Innova, sebelum Innova dibeli, itu ada di mana? Di showroom, betul ya? Sebelum di showroom dia di mana? Di pabrik. Sebelum di pabrik dia di mana? Di ruang gambar. Sebelum di ruang gambar di mana? Imajinasi. Itu kekuatan intuiting. Dia menggambarkan sesuatu. Sehingga dia membutuhkan juru gambar, membutuhkan pabrik, dan membutuhkan orang untuk menjual. Itu nggak bisa kerja sendiri. Ya. Feeling, tipe pemimpin yang hebat, otak kanan bawah, perasaannya peka, simpatik, dia pandai mengambil simpati orang dan empatik. Simbolnya cinta, suka dengan simbol kasih sayang, persahabatan dan kebersamaan. Ini yang feeling.
Rasakan, main hati, lebih mengandalkan perasaan, mengutamakan rasa nyaman, bicara sesuai nurani dia. Ya, bagi Anda ini. Nah, kalau yang insting ini yang otak tengah, mungkin Mas yang masih bingung tadi ya Mas. Itu Anda mungkin tipenya tipe partner, mitra bagi semuanya. Ya, suka menolong, juru damai, serba bisa, rela berkorban. Saking rela berkorbannya, dia sering dimanfaatkan orang lain. Iya betul itu, ya. Tapi dia selalu bahagia, ini luar biasa. Walaupun dibully, dia bahagia, karena nggak punya dendam, iya kan? Kemudian, iya hatinya lama banget dia, betul. Karena dia memiliki saraf parasimpatik, yaitu saraf yang terhubung dengan dunia langit. Kalau ada pesan Al-Quran, hadis itu mudah sekali taat. Tetapi dia juga punya kelemahan, punya otak tengah itu kayak brain reptilian. Jadi otak reptil. Itu kalau sedikit diganggu, galaknya keluar, marah dia. Jadi itu dia ini orang kombinasi antara ular kobra dan malaikat. Jadi ada sisi soleh dan buas, itu ada. Luar biasa. Ini orang ini, kombinasi yang luar biasa. Nah, ini tinggal mana yang harus dikuatkan, kesolehannya akan menaklukkan kebuasannya. Itu begitu. Ini orang-orang langka. Nah, ini proyeksi masa depan. Sensing bagus di kedokteran, keuangan, perbankan, sejarah, administrasi, komputer, perpustakaan, militer dan sebagainya. Ini ya. Pilihan karirnya itu dokter, bankir, sejarawan dan seterusnya. Thinking di teknik, ekonomi, matematika, sains, manajemen. Ini sebagai panduan. Intuiting, kewirausahaan, karena di situ gudangnya kreativitas, kewirausahaan. Desain, seni, film, fisika kuantum, proyeksi masa depan, future trading, investasi, perancang dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian feeling, komunikasi, public speaking, psikologi, psikiatri, politik, administrasi negara, hubungan internasional, humas dan sebagainya. Kalau insting di bidang-bidang keagamaan, jasa, keramah tamahan, kemanusiaan, musik, kuliner, perhotelan, jurnalistik, dan performan. Ya, ini gambarannya. Oke. Nah, besok di posisi manajemen, jika Anda, ini ada STIF ya, orang-orang T dan orang-orang I itu bagus ditempatkan di masalah-masalah strategis. Anda adalah konseptor, perancang strategi. Sedangkan yang S dan F itu adalah pelaksana teknis, operasional di lapangan, yang menerapkan, yang mewujudkan, yang melakukan, yang melaksanakan. Jadi orang-orang strategi itu butuh orang-orang pelaksana, betul nggak? Nggak ada yang pelaksana, yang ngomong doang, hanya halu, ilusi. Betul? Nah ini, tolong Anda perhatikan di situ. Maka orang-orang S dan orang F itu kalau disuruh membuat konsep itu sulitnya minta ampun. Tapi orang T sama orang I itu kalau disuruh buat ide baru, konsep baru itu sangat mudah. Cuma kadang-kadang cuma omong doang, tidak bisa melaksanakan. Bingung, kakian ide tapi tidak bisa menjalankan. Iya, wacana, hanya narasi. Actionnya kurang dia. Ya, jadi Anda harus tahu kelemahannya. Oh, berarti aku hebat di sini, tapi kelemahannya di sini. Orang-orang T banyak mikir, semua dipikir. Saking banyaknya bingung ya mau dilakukan yang mana. Akhirnya stres sendiri. Banyak mikir, butuh kesempurnaan. Wah, ini ada kelemahannya. Akhirnya nggak action. Kenapa? Banyak mikir soalnya. Ya. Orang miskin itu berpikir menyempurnakan baru action. Itu orang miskin. Dia akan selalu menjadi orang yang begitu sehingga nggak action. Orang kaya mikir seperlunya, segera action dan diperbaiki. Itu orang kaya. Orang miskin karena orang mengejar kesempurnaan, maka peluang itu selalu terlambat datangnya, ketinggalan dia. Orang kaya, orang yang hebat itu action dulu, ambil disempurnakan. Sebenarnya berani sih gitu. Nah, tolong Anda harus tahu. Nah, sedangkan dalam manajemen yang bagian produksi atau pengembangan itu bagus untuk orang-orang S dan orang-orang I di jalur produksi, pengembangan usaha.
Sedangkan di jalur manajemen organisasi itu orang T sama orang F. Ya. Ini gambarannya dan pemetaan potensinya, jika Anda merasa T, itulah kekuatan Anda, tetapi kelemahan Anda adalah yang diagonal, yang opposite. Jadi kalau orang T, kelemahannya di mana? F. Jadi nggak punya perasaan, ya, nggak pernah berempati sama orang lain, tidak begitu hangat, orangnya tuh dingin, kurang bisa akrab sebagai teman karena seperlunya jaga jarak, dan ekspresinya itu datar-datar aja, flat, karena perasaannya kurang. Sedangkan orang F kelemahannya di mana? T, kadang nggak pakai rasio, nggak bisa diajak mikir, nggak logis, nggak rasional. Disuruh mempertimbangkan tuh susah karena pakainya perasaan semua. Gitu. Opposite, ya. Kalau Anda yang I, kelemahannya di S. Kalau Anda yang S, kelemahannya di I. Maka orang S itu butuh bukti nyata. Yang dilihat itu yang kelihatan. Yang diimajinasikan, alah ngapain, fantasi, alah ngapain, itu nggak penting. Yang penting action. Mana yang ada disikat, dikejar. Itu orang S. Oke ya. Nah inilah gambarannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena ini nanti bagi Anda ini ada di training ya, ada sertifikatnya genetic power ini untuk karyawan perusahaan biasanya saya berikan. Ini kalau SE itu frontliner. Ini bagi yang sudah tes Steven, Mas Gilang SE atau SE? SE itu punya sebutan frontliner, garda depan. Paling bagus dia tuh di posisi depan. Ya, juru ujung tombak. Ya. Langsung ke klien, langsung di depan dia. Maka ada 10 pilihan brand, personal brand yang kita tunjukkan di situ ya. Ada untuk macam-macam di situ, itu bisa dijadikan acuan untuk membangun personal brand. Ya. Kalau ya sudah tes siapa lagi? Amel ya? Amel apa Amel? II ya. Intuitive introvert itu disebut dengan the initiator atau sang penggagas. Ya, dia punya kehebatan di sini. Ya. Heroik kesempurnaan, pengejar kualitas, ya, dan seterusnya. Kalau April apa April? FA ya, FA mana FA? Ini the owner, pemilik. Kamu tuh paling bagus menjadi orang yang memiliki perusahaan, memiliki bisnis. Karena kamu tuh karena kasih sayang kamu itu seperti seorang ibu yang memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Punya sense of belonging yang kuat, rasa memiliki yang kuat. Ya, Malika, itu ya. Oke, ini tadi materi saya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Anda mulai tahu nih gambaran tentang saya ini, berarti saya kekuatan saya di sini. Tinggal setelah itu tugas Anda adalah memastikan bahwa Anda siap untuk menggembleng potensi-potensi yang Anda miliki dan perhatikan kelemahan-kelemahan yang Anda miliki. Demikian dari saya, dan kalau masih ada waktu kita bisa diskusi ya sampai maghrib ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.